Oke, selanjutnya materi yang ketiga adalah mengenai kesadaran dan ketidaksadaan. Nah, kesadaran itu sendiri memiliki arti merupakan kemampuan individu yang mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri melalui panca inderanya dan mengadakan pembatasan setiap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri atau melalui perhatian. Selain itu, alam sadar ialah alam yang berisi hasil-hasil pengamatan individu kepada dunia. Jadi teman-teman, sadar itu adalah posisi di mana kita bisa terhubung dengan lingkungan kita melalui panca indera. Jadi kita bangun begitu, bangun kemudian panca indera kita bergerak berfungsi semua. Jadi kayak kita dapat mendengar, kita dapat melihat, kita dapat mencium, kita dapat meraba atau merasa begitu. Itu adalah keadaan sadar. Nah, keadaan sadar itu sendiri juga termasuk hasil-hasil pengamatan individu kepada dunia luar. Nah, oleh karena itu kita menggunakan panca indera yang tadi kita sebutkan di awal itu dalam keadaan sadar. Makanya kita dapat mengamati individu-individu, kita dapat mengamati keadaan di luar itu menggunakan panca indera. Seperti itu. Oke, nah ini adalah salah satu beberapa bentuk-bentuk dari kesadaran. Nah, ada kesadaran yang normal, kesadaran yang menurun atau disebut amnesia, apatis, somnolensi, sopor, subkoma atau koma. Nah, kesadaran yang meninggi, ada kesadaran waktu tidur, kesadaran waktu bermimpi, kesadaran waktu disosiasi atau trance, senjakala, histerik, hope, atau serangan histerik. Kemudian ada hipnosis dan kesadaran yang terganggu. Nah, kemudian ada selain kesadaran itu juga ada ketidaksadaran teman-teman. Apa itu ketidaksadaran? Ketidaksadaran itu sendiri adalah daerah kesadaran yang berisi berbagai ide atau afek yang tertekan yang tidak dapat diingat kembali karena ditahan oleh afek alam prasadar sebagai sensor. Nah, alam tidak sadar adalah alam yang berisi kompleks, yang berisikan kompleks atau berupa insting, impuls, dan drivers yang bisa dibawa dari lahir dan pengalaman-pengalaman yang traumatik. Biasanya pada masa kanak-kanak yang ditekan oleh kesadaran dan dipindah oleh ke daerah tidak sadar. Nah, jadi teman-teman, alam tidak sadar ini adalah kebalikan dari alam sadar. Nah, tadi alam sadar itu sendiri adalah alam di mana kita bisa merasakan dan merasakan lingkungan kita menggunakan semua panca indera kita. Nah, namun di alam tidak sadar ini panca indera kita kita tidak bisa secara sadar berfungsi begitu teman-teman. Jadi ketika alam tidak sadar itu yang terjadi pada kita adalah berisi tentang ide-ide atau peristiwa-peristiwa masa lalu yang membekas di diri kita begitu teman-teman. Makanya jadi ketika kita mengalami alam tidak sadar itu rata-rata individu setelah bangun menjadi sadar kita tidak ingat apa yang sudah terjadi di alam tidak sadar tersebut. Nah, ketika kita uh, contohnya begini teman-teman, kita dalam keadaan sadar, kita akan melakukan pencabutan gigi. Pencabutan gigi, kemudian kita dibius begitu ya teman-teman ya. Nah, dibius itu adalah proses untuk menjadi keadaan dari sadar menuju tidak sadar agar kita tidak dapat merasakan apa yang dirasakan dan tidak akan memunculkan peristiwa-peristiwa traumatik atau pengalaman traumatik pada individu. Jadi oleh karena itu ketika melakukan pencabutan gigi bukan gigi yang goyang ya teman-teman, maksudnya gigi yang mungkin teman-teman lebih tahu lah ya yang susah dicabutnya akan dilakukan pencabutan agar tidak muncul peristiwa traumatik. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri alam tak sadar mengandung ide dan efek yang ditekan. Selanjutnya, hal-hal yang terdapat di dalam alam tak sadar tidak dapat diingat kembali. Nah, jadi rata-rata mereka atau individu tidak ingat terkait
apa yang terjadi di masa tidak sadar begitu. Apabila muncul ke alam sadar harus melewati sensor alam prasadar. Nah, prasadar ini adalah di antara sadar dan tidak sadar itu ada alam prasadar begitu ya teman-teman. Nah, memiliki prinsip kesenangan dengan tujuan memuaskan keinginan. Nah, berhubungan erat dengan naluri terutama naluri seksual. Nah, teori kesadaran dan ketidaksadaran. Nah, begini teman-teman, ada menurut Sigmund Freud merupakan seorang dokter yang menekuni ilmu psikologi yang mengemukakan teori psikoanalisa. Nah, teorinya itu terkenal mengenai mental iceberg. Nah, ini sendiri ya teman-teman, mental iceberg itu ini. Nah, menurutnya kepribadian itu dipengaruhi 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar. Nah, sadar tuh di sini teman-teman. Sadar itu kita bisa berpikir, kita bisa menciptakan memori, kita bisa menciptakan pengalaman-pengalaman baru. Kemudian di prasadar, prasadar itu di antara sadar dan tidak sadar. Ini adalah proses menuju dari proses sadar menuju tidak sadar. Nah, sedangkan proses tidak sadar ini sendiri adalah isinya adalah trauma atau apa namanya keinginan-keinginan yang tidak bisa tercapai atau yang kita pendam, pokoknya beberapa yang tidak bisa dikemukakan di alam sadar begitu. Nah, ini ada beberapa tingkat kesadaran dan topografi kesadaran. Ini mirip-mirip tadi sih teman-teman. Jadi alam sadar itu sendiri adalah tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati. Nah, itu seperti yang tadi saya bilang ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sadar itu kita bisa mencermati semuanya menggunakan panca indera. Menurut Freud juga ya sebagian kecil saja dari kehidupan mental. Nah, yang masuk ke kesadaran. Isi daerah sadar merupakan hasil proses penyaringan isi-isi kesadaran itu sendiri hanya bertahan dalam waktu yang singkat di daerah yang sadar. Nah, kemudian di daerah dan dan segera segera tidak terkenal atau tidak sadar. Nah, begitu orang lain memindah perhatiannya ke objek lain. Selanjutnya di alam prasadar. Nah, di alam prasadar ini merupakan jembatan penghubung antara alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, kehidupan psikis alam prasadar disebut proses berpikir sekunder. Nah, uh, proses berpikir sekunder itu sendiri adalah pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semula disadari, tetapi kemudian tidak lagi dicermati. Jadi kita ini teman-teman ketika kita sedang biasanya pernah ya teman-teman ketika tidak bisa tidur, kita bisa ada berbagai tips untuk menghitung menghitung domba begitu ya. Nah, itu ketika kita menghitung domba tersebut kita dalam proses sadar. Nah, ketika kita dalam proses sadar itu kemudian kita akan menurun tingkat kesadarannya karena mungkin otaknya lelah. Nah, itu adalah proses alam prasadar atau proses menuju sadar ke tidak sadar seperti itu. Kemudian nih, alam tidak sadar atau bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran yang menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Ketidaksadaran itu sendiri berisikan insting, impuls, drivers yang bisa dibawa dari lahir dan pengalaman-pengalaman traumatik yang biasanya dialami pada masa kanak-kanak yang ditekan oleh kesadaran dan pindah ke alam tak sadar. Nah, teori kesadaran dan tidak kesadaran itu menurut Carl Gustav Jung yang terkenal dengan psikologi analitiknya bahwa jiwa atau psikis manusia yang merupakan totalitas kehidupan, jiwa terdiri dari dua alam, yaitu alam sadar dan alam tidak sadar. Jadi kalau menurut Carl Gustav Jung sendiri ini cuman ada dua. Kalau menurut Sigmund Freud tadi ada tiga ya teman-teman. Nah, yang kalau dua ini, yang pertama ada alam sadar yang berfungsi untuk beradaptasi terhadap dunia luar. Kemudian yang tidak sadar ini berfungsi untuk adaptasi dalam dunia batin. Nah, ini ada struktur dari kesadaran. Nah, ada pokok-pokok kesadaran manusia. Yang pertama ada fungsi jiwa, kemudian fungsi yang pemikir, fungsi perasaan, fungsi penghindaran, dan fungsi intuisi. Nah, kemudian kalau sikap jiwanya adalah bisa membuat ke dalam
batin atau keluar batin atau lahiriah begitu. Jadi sikapnya itu sendiri bisa memunculkan sikap introvert maupun ekstrovert. Nah, struktur ketidaksadaran itu sendiri ada dua, teman-teman, ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Nah, ketidaksadaran pribadi ini berisi hal-hal yang diperoleh oleh individu selama hidupnya, yang meliputi hal-hal terdesak, terlupakan, atau bahan-bahan ingatan, dan hal-hal yang diteramati, berpikir, dan terasa di bawah ambang kesadaran. Selanjutnya, berisi mitologi atau simbolik masa lalu yang diperoleh selama pertumbuhan psikis seluruh jenis manusia melalui generasi terdahulu yang merupakan endapan cara-cara reaksi kemanusiaan yang khas zaman dahulu pada saat manusia menghadapi ketakutan, bahaya, perjuangan, kelahiran, dan kematian. Saya ambil charger sebentar ya, teman-teman. Kayaknya ibu keluar dari Zoom ya. Ibu baterai mati. Sepertinya. Kayaknya baterainya mati dari Zoom. Atau baterai habis mungkin. Iya. Baterai tidak habis, dia hanya mungkin mati. Pagi-pagi yuk. Oh iya. Tunggu ya. Ya ya. Recording in progress. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Saya dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Dengar, Ibu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, yang selanjutnya ada
bentuk khusus isi ketidaksadaran. Nah, itu ialah yang pertama ada bayang-bayang adalah yang sifatnya atau kualitas sikap jiwa inferior seseorang. Selanjutnya ada proyeksi atau imago adalah menempatkan isi-isi batin dengan ketidaksadaran ke objek-objek yang ada di luar dirinya. Selanjutnya ada animus. Nah, animus ini sendiri adalah ketidaksadaran perempuan memiliki sisi maskulin dari lelaki. Nah, kemudian ada anima yang berarti ketidaksadaran laki-laki memiliki sisi feminin dari perempuan. Nah, itu kurang lebih teman-teman di sejauh ini. Apakah ada yang ditanyakan Ada, Bu. terkait? Boleh. Bapak siapa ini? Bapak Nope, Agustinus. Bu. Oh, Bapak Nope. Oke, Bapak Nope. Ya. Boleh, Bapak. Baik, terima kasih, Bu, untuk kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya sedikit tentang perasaan seperti terjatuh waktu kita dalam keadaan tidur atau terlelap. Itu kira-kira mungkin Ibu bisa jelaskan, kita sepertinya terjatuh Oke. dari tempat yang tinggi. Itu pertama. Yang kedua, perasaan ketindisan Ibu. Itu sering dialami, dan mungkin itu juga Ibu bisa jelaskan sedikit. Terima Perasaan kasih, apa? Bu. Perasaan Ketindisan, apa, Bu. Bapak? Ketindisan itu apa ya? Itu sering dialami waktu tidur, seperti badan terasa berat dan perasaan lain lah. Ketindihan ya? Ya, ketindihan gitu. Oke, ya. Oke. Nah, yang pertama itu seperti perasaan jatuh begitu ya teman-teman. Seringkali kita kayak mimpi jatuh, kemudian kita juga merasa jatuh begitu ya teman-teman. Nah, eh, itu adalah termasuk di alam yang tidak sadar, dari alam tidak sadar menuju ke alam sadar begitu teman-teman. Nah, itu ada Ya. di tengah-tengahnya atau di antaranya yaitu alam prasadar. Nah, alam prasadar itu sendiri membawa kita dari alam yang tidak sadar menuju ke alam yang sadar begitu ya teman-teman. Tadinya kita tidur nyenyak, kemudian kita bermimpi jatuh, kemudian kita terbangun begitu ya teman-teman, karena kita merasa kita juga jatuh begitu ya teman-teman. Itu adalah berada di alam tidak prasadar begitu. Nah, itu karena kenapa bisa kita merasa jatuh juga padahal kita nggak jatuh, aslinya kita itu sedang tidur. Nah, itu karena disebabkan oleh sistem syaraf yang sedang berubah dari mode tidur kemudian mode sadar. Nah, jadi itu pada saat itu rileks. Nah, kemudian mungkin mimpinya itu membuat kita lumayan meningkatkan adrenalin begitu ya teman-teman, sehingga itu membawa kita ke alam prasadar. Itu adalah kenapa kita ada di masa tersebut, karena mungkin mimpinya rushing begitu ya atau mungkin mimpinya membuat kita merasa deg-degan gitu. Oleh karena itu akhirnya terbawalah kita ke alam sadar, makanya terbawa seperti itu. Nah, jika ketindihan itu badan terasa berat. Nah, itu kadang sering sekali dikait-kaitkan dengan peristiwa-peristiwa horor begitu ya, Pak ya. Nah, itu sebenarnya adalah ya. Nah, itu sebenarnya adalah proses dari sama aja sih teman-teman, itu adalah proses dari alam yang tidak sadar kemudian ke alam prasadar. Nah, itu dikarenakan uh, syaraf atau otot-otot kita tuh tegang begitu teman-teman. Jadi kalau yang tadi kan kita agak deg-degan begitu ya teman-teman. Nah, kalau ini tuh lebih ketegang. Nah, makanya kadang tindihan itu diiringi dengan mimpi buruk seperti itu ya teman-teman. Kalau saya sih seringnya begitu. Nah, itu karena atau syaraf kita merasa tegang. Kemudian kan kalau otot atau syaraf kita tegang, otomatis mau ngapa-ngapain berat dan tidak bahkan untuk membuka mulut ataupun mau berteriak saja tidak bisa, itu dikarenakan otot kita merasa tegang. Itu, Mbak.
Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi dua-duanya itu tadi yang terasa jatuh dan ketindihan itu adalah di mana proses prasadar itu terjadi. Prasadar itu sendiri adalah proses dari tidak sadar menuju sadar atau sebaliknya dari sadar menuju ke tidak sadar. Itu teman-teman. Ada lagi? Ada, Bu. Boleh Ibu Yasinta. Teman-teman jangan lupa absen ya. Iya, Bu. Ibu Yasinta, gimana Ibu? Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Yang Iya. ingin saya mau tanyakan, Ibu, ketika Hmm. seseorang sedang dalam keadaan kesurupan, Bu, dia itu Oke. kesurupannya dalam kondisi waktu tidak begitu lama, Bu. Terus dia sudah kembali ke sadar ke yang normal, Bu. Jadi Oke. saat dia sedang mengalami kesurupan, apakah kondisi kesadaran dia itu berada di tahap yang mana ya, Bu? Kalau menurut ilmu psikologis yang ada, Bu. Terima Oke, kasih, baik. Bu. Oke, Ibu Yasinta, saya izin menjawab. Jadi, proses kesurupan di ilmu psikologi itu sendiri tidak ada kaitannya dengan mistis ya, teman-teman. Jadi, kesurupan itu kayak dirasuki oleh makhluk halus itu tidak ada di Betul. di ilmu psikologis. Jadi, di ilmu psikologis itu sendiri, kesurupan termasuk histeria, teman-teman. Jadi histeria atau mungkin individu tersebut itu memiliki banyak masalah yang dipres atau dia banyak memendam permasalahan atau mungkin banyak memendam sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan. Kemudian di suatu titik kemudian dia meledak dan muncullah histeria itu begitu. Oleh karena itu sifatnya tidak lama, kemudian kembali sadar lagi karena proses dari histeria tersebut sudah selesai seperti itu. Oke, Terima satu lagi kasih, pertanyaan. Bu. Iya, Sinta, ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi. Maaf, Oke, Bu, jika Bu. boleh Bapak Hendrikus. Saya bukan bertanya di materi, tapi saya mau informasi, mau tanya, Bu. Untuk materi ini, 2 materi, berarti pertemuannya itu dibikin 2, Bu, atau 1 saja pertemuannya? Iya, kan kemarin kosong, Pak. Iya, berarti kami isi 2 pertemuan ya, Bu? Iya, heeh. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Oke, jika tidak, saya akhiri perjumpaan kali ini. Teman-teman jangan lupa absen ya di Healthy ya. Nanti materinya saya akan kirim di Healthy. Oke? Terima Iya, Bu. kasih, Bu. Terima kasih. Ya, Ibu, siap, Ibu. Terima kasih, Ibu. Selamat Kasih, Bu. Baik, terima pagi. kasih, Bu. Saya izin live ya. Ya, Bu. Iya, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Teman-teman di sini apakah ada yang kelompoknya bimbingan saya? Ada, Bu. Ibu. Ayo kita diskusi sekarang aja, boleh diskusinya sekarang aja, yuk teman-teman. Yang lain boleh live. Pamit, Bu. Aduh, Ibu, terima kasih banyak, Iya, Bu. Ya, mungkin Kami yang pamit, Ibu. Iya, Yang lain kami pamit, pamit, Ibu. Kami Ibu. live ya. Ibu. Ya. Terima kasih. Izin live, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu. silakan. Teman-teman yang bimbingan saya boleh share screen, Ibu Yasinta. Boleh, Bu. Kalau begitu, Bu, Boleh. saya pindah ke laptopnya, Bu. Ya, saya tunggu. Terima Mumpung kasih, ketemu kita Bu. sekalian. Iya. Terima kasih, Bu. Ada berapa orang kelompoknya Bu Yasinta? 10 orang, Ibu. Oke, baik. Ini teman-teman yang masih di sini yang bukan kelompoknya Ibu Yasinta boleh live kok. Kalau mau melanjutkan aktivitas lagi, silahkan. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini dapat yang 2,5.
Sabar Bu, saya pindahkan ke laptopnya Bu, supaya saya bisa share-nya pakai laptop Bu. Iya, Ibu, santai aja, saya tunggu. Terima kasih Bu. Ini ya yang tugas BK ini ya. Betul Ibu. Jadi tugasnya suruh apa ini teman-teman? Tugasnya Ibu, ke depannya kita akan melaksanakan kegiatan praktek di puskesmas masing-masing di bawah bimbingan Ibu sebagai pembimbing kami kelompok 2. Oke, jadi step-stepnya begitu ya. Iya Bu. Step-step dari bimbingan konseling begitu. Iya Bu. Saya sambil lihat ini ya teman-teman di yang kemarin Ibu Yasinta kirim ke saya ya. Iya Sambil Ibu. Oke, jadi di sini yang pertama dilakukan untuk tahap konseling adalah pembangunan raport. Di sini sudah ya sudah benar teman-teman, penyambutan, penerimaan, buka wawancara ya. Itu berisikan pembangunan raport itu sendiri isinya adalah membangun kepercayaan antara klien dengan konseli atau teman-teman dengan pasien teman-teman. Nah, itu adalah step yang pertama di konseling. Jadi ini udah bagus teman-teman. Selamat pagi. Ya. Nah, terus kemudian diajak ngomong tadi naik apa ke sininya, tadi dengan siapa kemari. Apakah Ibu dalam keadaan sehat pagi ini atau mungkin apakah Ibu dalam keadaan bahagia pagi ini atau mungkin kita bisa tanya bagaimana perasaannya Ibu atau Bapak pagi ini. Mungkin begitu ya teman-teman ya untuk membangun kepercayaan antara teman-teman dengan pasien begitu. Jadi kalau misalnya pasien diajak ngobrol atau mungkin diajak berinteraksi dengan santai begitu, otomatis mungkin pasien akan lebih terbuka begitu dengan teman-teman. Jadi maksudnya terbuka adalah di sini kita melakukan bimbingan konseling itu sendiri tujuannya untuk mengurangi tingkat kecemasan yang dialami oleh pasien itu terhadap pemeriksaan gigi. Seperti itu kan ya teman-teman ya. Iya Ibu. Oke, yang pertama ini sudah perkenalan dulu, bisa diajak bicara. Bagaimana diperkenalkan dulu ya, saya seorang perawat gigi. Perkenalkan mungkin ini di sini. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah berkunjung di klinik hari ini. Saya Ibu Sinta. Saat ini saya merupakan mungkin ini bisa yang ini Bu, yang halaman pertama ini Bu, yang Ibu Sinta Ya, Bu. ini, yang Bu Sinta ini, oh ya baik Bu, saya Bu Mary, saya panggil Bu Mary apa? Ada yang bisa saya bantu? Nah ini, kemudian baik Ibu, terima kasih. Yang baik Ibu, terima kasih Ibu sudah berkunjung di klinik saya hari ini. Di klinik hari ini, saya Sinta, saya seorang perawat gigi, saya akan membantu Ibu dalam proses pemeriksaan gigi ini begitu. Nah, kemudian dari Mary-nya kan kemudian menjawab ya, oke baik gini. Terus kemudian teman-teman akan lanjutin dengan kayak oke, sebelum pemeriksaan gigi ini bagaimana kira-kira perasaan Ibu Mary terkait akan dilakukannya pemeriksaan gigi gitu. Jadi ditanya perasaannya. Nah, jika misalnya mungkin biasa aja, oh ya udah baik. Kalau terus kemudian teman-teman memberikan edukasi begitu, masuk ke tahap pertengahan atau masuk ke konfrontasi atau parafrase terkait edukasi yang diberikan. Jadi pemeriksaan apa yang akan diberikan oleh teman-teman kepada Bu Mary ini, teman-teman bisa mulai mengedukasi. Jadi Bu, ini pemeriksa, mungkin Ibu Mary-nya itu sebelumnya sudah pernah datang atau mungkin belum pernah datang. Mungkin teman-teman kalau misalnya belum pernah datang, teman-teman bisa memberikan stepnya.
Oke, Ibu nanti akan diperiksa oleh dokter gigi, kemudian dianalisa dan bla 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 begitu ya. Nah, Iya, Bu. kalau misalnya ternyata Ibu Mary ini sudah pernah datang dan kontrol, nah selanjutnya teman-teman sudah mengerti tindakan apa yang akan dikerjakan oleh Ibu Mary, bisa mengedukasi tentang tindakan yang diberikan tersebut, begitu. Nah, kemudian teman-teman bisa atau kalau misalnya baru datang ditanya kan tadi ditunjukin step-stepnya, oke baik. Terus kemudian ditanya kira-kira keluhannya apa ya Ibu begitu. Nah terus kan dia akan memberikan keluhannya bla bla bla. Kemudian oke baik. Kemudian teman-teman akan melakukan pemeriksaan selanjutnya lanjut ke sebentar. Teman-teman harus diingat ya teman-teman, ketika konseling itu teman-teman jangan ini ya apa namanya, jangan mengarahkan untuk ke ranah pribadi. Kalau di privasinya teman-teman, kalau di profesinya teman-teman, teman-teman sebagai konselor itu tidak boleh menyinggung masalah pribadi seperti contohnya nih, apakah ibu ada suami begitu ya, kan itu agak kurang etis begitu ya nih. Nah, jadi misalnya kan baik Bu, apakah ada masalah begitu kan? Ibu Sinta bertanya, kemudian Bu Mary, iya saya tidak ada uang untuk datang periksa gigi di puskesmas Bu, anak saya ini. Nah, kemudian butuh uang, kemudian oke Bu, baik. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan, baik Ibu, jadi di puskesmas ini ada layanan BPJS seperti itu. Mungkin teman-teman bisa arahkan ke yang lainnya. Jadi jangan ditanya terkait masalah individu begitu, karena di sini teman-teman kan tugasnya adalah sebagai perawat gigi begitu ya, atau Sebagai terapis gigi dan konselor, mulut. Bu. Ya, sebagai konselor yang merangkap sebagai perawat gigi begitu, Bu. Betul, Karena Ibu. konselor karena konselor yang asli itu adalah kan Ibu ini kan di sini sebenarnya sifatnya adalah seorang perawat gigi begitu toh Bu. Iya, Kemudian Bu. Ibu melakukan konseling kepada pasien untuk bersifat yang Betul. edukatif terhadap pemeriksaan yang diberikan. Ya Betul. kan? Betul, Bu. Betul. Ya, oleh karena itu tidak disarankan untuk menanyakan terkait hal ini, yang hal apa ini namanya, hal Individu sekali, Bu. ya privacy begitu. Jadi mungkin ada keluhan terkait, misalnya ada keluhan terkait ketidakpunyaan apa, terkait ketidakmampuan individu lain atau pasien terhadap biaya, teman-teman bisa mengedukasi tentang layanan BPJS atau layanan asuransi kesehatan atau apapun itu begitu. Iya, Bu. Jadi ini yang ini bisa diganti ya Bu, yang tentang Siap diedit, Bu. yang tentang Suami, Bu. masalah ya Diedit, Bu. begitu ya. Kemudian jika sudah, kemudian teman-teman akan melakukan pemeriksaan, kemudian di tahap akhir adalah tahap terminasi atau kesimpulan penutup. Nah, jadi teman-teman bisa ini, jadi teman-teman bisa mengedukasi ke apa namanya, terhadap Ibu Mary-nya. Oke Ibu, jadi ini sudah masalah yang Ibu alami, yang ini sudah benar ya Bu. Yang masalah ekonomi keluarga nanti ini lagi ya Bu, dihilangkan ya Bu. Jangan, pokoknya Baik. masalah itu ini menurut saya kalau masalah konseling di perawat gigi itu tidak sampai menyentuh ranah pribadi seseorang gitu ya. Baik, Bu. Ya, selanjutnya yang tahap terakhir kita bisa simpulkan berarti ada dua permasalahan di
di Ibu saat ini, yaitu berarti ada permasalahan karang gigi di Ibu begitu. Kemudian tindakan yang harus dilakukan ialah berupa pembersihan karang gigi atau scaling begitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata scaling bisa ditanggung oleh BPJS, teman-teman bisa menjelaskan. Jadi Ibu scaling ini bisa ditanggung oleh BPJS. Mungkin Ibu bisa dijelaskan stepnya begitu ya. Iya, Bu. Siap. Jadi, oke, nah selanjutnya diucapkan yang terakhir, terima kasih telah bersifat kooperatif dengan saya. Setelah melakukan pemeriksaan ini baru ditutup, gitu ya. Iya, Bu. Oke, begitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, sama-sama. Oh, ini yang ada kelompok ya, yang kelompok. Kita bahas yang kelompok, teman-teman. Iya, Bu. Oke, yang kelompok. Oke, ini Pak sama ya teman-teman, yang awal itu pembangunan raport. Ya, pencegahan karang gigi. Oke, kemudian nah yang ini yang pertama ini sudah benar, teman-teman. Oke, nah yang ini yang tahap B, coba Ibu. Nah, tahap bertanya, ya Bu, nafas kami bau sekali sehingga tidak ada teman yang mau bergaul dengan kami. Nah, apakah ada permasalahan lain itu nggak usah Ibu. Jadi langsung aja, oke, Ibu langsung memberikan edukasi terkait pencegahan karang gigi itu, gitu ya. Iya, Bu. Jadi nggak usah cari masalah lain, begitu ya. Siap, Bu. Nah, jadi teman-teman bisa memberikan karang gigi. Jadi teman-teman bisa memberikan edukasi terkait kenapa nafasnya bau sekali. Jadi nafas bau sekali itu ada beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah penumpukan karang gigi yang ada di mulut para siswa, begitu. Teman-teman bisa mengedukasi itu. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana tindakan preventifnya adalah pembersihan dengan cara scaling, begitu ya Bu ya. Iya, Nah, Bu. kemudian ada tindakan yang berkelanjutan atau dengan cara menyikat gigi yang baik. Kemudian teman-teman bisa memberikan edukasi dengan cara praktik sikat gigi, begitu. Mempraktikkan cara sikat gigi yang baik dan benar, ya. Iya, Bu. Terus teman-teman juga bisa mengedukasi bahwa pembersihan scaling itu bisa dilakukan menggunakan layanan BPJS seperti itu, ya. Baik, Bu. Jadi yang di sini yang harus di-highlight adalah proses edukasi yang diberikan teman-teman kepada siswa, begitu. Bukan tentang BPJS-nya aja. Ya memang ini adalah penyelesaian masalah ya teman-teman. Cuman di sini yang kita highlight adalah bagaimana caranya anak-anak tersebut mulutnya tidak bau lagi. Even dia punya uang atau tidak, kita bisa memberitahu dengan cara pembersihan scaling. Nah, kemudian membersihkan dengan sikat gigi yang teratur dengan cara yang benar dengan teman-teman edukasi seperti itu ya. Iya, Bu. Selanjutnya baru di akhir bilang oke, pembersihan scaling ini bisa dibantu dengan proses BPJS. Oke? Iya, Bu. Siap edit, Bu. Ya, jadi yang di tahap akhir berarti permasalahannya ada cuman satu ya teman-teman, bahwa mulut para siswa itu bau sehingga itu dikarenakan penumpukan karang gigi yang terjadi pada anak-anak. Harus diselesaikan dengan scaling dan diiringi dengan sikat gigi yang teratur dengan cara yang benar. Ya. Jadi Iya, di sini edukasinya adalah edukasi terkait scaling dan pemberian step-step sikat gigi yang baik dan benar. Begitu. Paham ya teman-teman ya? Paham, Bu. Oke, baik. Jika paham, coba dibenahi. Nanti kalau sudah dikirim ke saya. Oke? Baik, Bu. Nanti kita bisa diskusi lagi. Mungkin kita bisa
Zoom lagi aja Ibu. Kalau misalnya by chat kayaknya nanti teman-teman yang lain nggak paham ya. Baik, Iya, Ibu. Ibu. Oke, jika seperti itu saya izin mengakhiri diskusi kelompok pagi ini. Sudah paham ya teman-teman ya, silahkan dibenahi revisinya Iya, Bu. ya. Ibu. Iya, Siap, Bu. Ibu. Oke, Baik, kalau Ibu. gitu saya izin live ya. Iya, Iya, Bu. Iya, terima Bu. kasih, Bu. Selamat Baik, pagi. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Tuhan Selamat berkati. pagi. Amin, Terima Ibu. kasih, Berkati, Bu. amin. Kak, Ibu Kak suka Sinta. keluar nih. Iya. Nanti kita edit dulu. Iya, Kak Sinta. Iya, Mungkin sayang. ini apa untuk ini hanya usulan saja, nanti kita pertimbangkan sama-sama. Kita lihat tahapannya itu, Kak. Tahapan itu kakak sayang. Itu Mama sudah ikut di pun teori. Iya, maksudnya begini, Kakak. Jadi kita edit saja sesuai tadi Ibu minta. Iya, benar, Kak. Tadi ini maksudnya begini, Kak, supaya ketika katong presentasi itu tidak ada pertanyaan. Begini, maksud beta begini, tahapan itu kan di situ tahapan pertama tuh analisis. Kita analisis pasien punya masalah dulu toh, dia masalah apa. Itu maksudnya kita cantumkan di dalam katong punya Wawancara. di wawancara. Jadi Kak, supaya jangan menimbulkan pertanyaan, karena saya kebetulan saya baru lihat contoh kayak Ini di ada tahap B. awal. Nah, tahap awal, maksudnya begini Kak, kita perjelas di situ tahap awal itu apa, dia masuk dalam tahap apa, tahap analisis kok tahap apa, sehingga kita jangan pakai yang kayak Kak apa di sini. Maaf ya Kak Sinta. Tidak apa-apa, kita saling apa Kakak? Saling melengkapi Kak, saling melengkapi. Tahap bertanya itu dia masuk di apa? Kemudian bisa. Rapose itu dia masuk di apa? Maksudnya silakan itu kita rincikan perjelas lagi Kakak sayang, rincikan lagi. Supaya tidak menimbulkan pertanyaan ketika kita presentasi di teman-teman. Kalau ibu kita pembimbing beliau mengerti itu masuk di mana beliau mengerti. Tapi untuk menghindari pertanyaan ketika kita presentasi di teman-teman, sebaiknya kita pakai yang pertama tuh kita analisis, kemudian masuk ke sintesis, kemudian diagnosis, prognosis, treatment, evaluasi, dan tindak lanjut. Jadi ada di teori kok Kak sayang. Ya. Ngomong itu ada di teorinya Pak Suarsono. Iya, begini Kak, makanya beta bilang kalau kita memang benar banyak teori, tetapi kita harus berpegang pada satu teori. Misalnya satu teori yang kita pakai, jelaskan di situ sehingga tidak menimbulkan pertanyaan Kakak Sinta. Begitu. Kakak paham kok, maksudnya ini kita jelaskan di dalam kita presentasi itu sehingga teman-teman tidak banyak bertanya, jangan sampai nanti itu kita kelabakan begitu. Bermaksud begitu. Saya punya maksud, saya connect lagi yang Kakak tahu sih sayang ya. Kakak, Mama pun maksud nih yang sekarang Mama buat ini, Mama hanya berdasarkan teori yang Pak Suarsono kasih itu. Jadi Pak Suarsono kasih, coba kita kembali lihat kayak dia punya itu, kayak dia punya teori di itu, di dia punya video itu Kakak sayang. Itu ada tahap awal, makanya saya hanya ikut itu. Tapi kalau memang ada lagi dia punya teori yang seperti Kakak Tosi ini, kita ikut lagi Kakak. Tidak. Kalau tunggu Kakak saya lihat yang coba dulu Ina, coba Kakak saya. Kita sama-sama perbaiki, teman-teman lain tolong lihat. Maksudnya supaya ketika kita Kakak sayang. Itu Kakak itu baru benar. Jadi kalau yang Mama lihat, jangan sampai Mama masih kurang, Mama masih kurang teliti ini teori dari Pak Suarsono itu Kakak. Itu Mama hanya lihat saja tahapnya itu ada 3 tahap. Ada tahap awal, ada tahap pertengahan dengan tahap akhir. Kalau yang tadi Kakak Om bilang tahap analisa dong itu ada di mana sayang? Saya hanya mengikuti Pak Suarsono saja. Dengan tahap akhir. Nah, tahap akhir itu dia terdiri dari rangkuman akhir dengan penutup.
Saya lihat, tunggu ya, saya cari Coba password. kakak sayang, supaya kita sesuaikan yang kakak omong itu. Hanya sekarang kalau misalnya ada dasar di Pak Suarsono punya penjelasan itu, kita edit itu mengikuti itu kakak. Tapi kalau sampai tidak ada di dalam Pak Suarsono dia jelaskan di video itu, nanti anak-anak malah balik bertanya, kamu tambah-tambah lagi. Iya, makanya itu sudah. Jadi coba. Maksudnya begini kakak. Ini saya minta keaktifan dari kita yang lain semua untuk kita lihat supaya kita sama-sama perbaiki ini. Coba sama-sama melihat kembali yang Pak Suarsono punya video itu. Pak Suarsono punya, di video. Iya kakak sayang di video. Ini saya ada cari dia punya materi yang saya sudah di video cantik. Itu tidak ada di materi, kirim-kirim ke slide-slide tidak ada kak. Bagus. Di slide-nya tidak ada? Tidak ada, Mama lihat di Helpi tidak ada, jadi Mama hanya mengikuti yang dia punya video. Dia punya video dengan dia punya slide, satu slide. Karena beliau itu biasa. Ya, memang beliau punya ini kakak. Dia hanya satu dua slide sana, Nona. Banyak kasih topiknya, penjabarannya kita ini. Betul, Kak. Jadi itu kalau misalnya Mama atau Mama yang kurang lihat dia punya slide atau dia punya video, kawan-kawan yang lain tolong bantu tuh. Kita sama-sama analisa. Mama, ini apa ini Bapak Suarsono punya slide ini ada lagi tahap begini-begini, tanya ini. Kita sisipkan lagi. Iya, itu sudah. Jangan banyak tanya-tanya. Betul, sih. Kalau tidak nanti kalau kita tidak sesuai dengan itu slide, nanti dia bilang begini, ada yang bilang begini. Weh, di ini materi yang Pak kasih ini hanya begini. Kenapa ini kelompok gue tanya-tanya, tambah-tambah lagi. Kalau kita tidak tambah kakak, nanti dia bilang ini materi ini ada yang begini, jadi kelompok gue kurang lagi. Wah, kita mati. Jadi ini sebaiknya kita 10 orang ini aktif dulu, kita lihat dulu. Supaya kita sesuaikan dengan Bapak Tua punya slide. Iya. Bagus, begini, sayang. Yang saya tangkap dari Pak Suarsono tuh orangnya dia mah itu katong yang aktif. Betul kok. Jadi itu benar. Jadi sekarang mau bagaimana teman-teman yang lain keputusan ini jangan hanya dari Mama dengan Kakak Tosi. Kita semua usulkan untuk yang terbaik. Kayane ada, Kakak Tony ada. Kakak ini apa Lesia, Kak Lesia. Coba bandingkan dengan yang Pak punya itu. Ini kita sepakat kok kita bongkar mana. Betul. Karena tadi pembimbing hanya kita masalah hanya maksudnya jangan masuk ke ranah pribadi saja. Jadi contoh kayak tadi dia bilang suami dan lain sebagainya itu. Sebentar kita ini betul, kita kirim kok beliau lihat lagi. Benar. Itu semestinya kalau ini Mama berikan ini alasan di kita punya kelompok saja. Itu semestinya karena Mama ikuti dia punya video yang itu yang itu kan ada ranah pribadi. Bahkan orang dia punya adik hamil saja dia sampai ceritakan toh. Karena namanya mengkaji toh. Hanya mungkin tadi kita pembimbing maksudnya kan pembimbing itu beda sayang. Kita ikut. Tidak maksudnya begini kakak. Memang ini artinya kita pertimbangkan bersama karena kita di situ kapasitasnya kita hanya sebagai perawat gigi yang kebetulan kita dapat pasien dengan kecemasan tingkat tinggi, jadi mau tidak mau kita harus merangkap tugas sebagai konselor. Tetapi dalam hal ini kita juga punya maksudnya kita konselornya juga terbatas, artinya hal yang sangat privasi kita jangan sampai di situ. Mungkin itu dia punya maksud begitu toh Kakak Tinta. Jadi nanti biar kita makanya di awal pertama Mama sudah bilang betul Kak, kita ikut Kak. Saya bilang teman-teman kita kirim dulu dari yang salah supaya kita bisa ikut yang benar. Betul. Jadi kalau benar memang tidak bisa sayang. Iya. Halo. Kita silakan. Matosi mungkin Matosi bisa menyampaikan waktu kita kemarin sama-sama membaca yang mohon maaf baru bergabung karena baru pulang antar anak sekolah. Ini mungkin kemarin kita sempat baca yang Mbak Sinta punya yang buat dan kami dua Matosi sempat ada merubah sedikit jadi bisa Matosi mangkali
Beta lupa belum sampaikan ke teman-teman. Karena kemarin tuh Beri Matos sempat ini kerja sama-sama di sini, kami pas waktu free kami buka kok, kami ini print kok. Iya Kami kakak, boleh sayang. yang seperti tadi Matos besok tangkap amin sedikit Matos yang ngomong tadi bahwa yang dia pun privasi terlalu, yang seperti yang tadi disebut bahwa dia punya masalah terlalu luas, kita ke perkecil sedikit Siap. untuk dia punya kecemasan yang dia punya gigi, bukan dia punya biaya, dan dia punya ya biaya juga, tapi maunya tidak terlalu luas sampai yang dia. Siap. Terus yang berikut mungkin kita ini, itu mungkin yang Mas Sinta buat itu sudah bagus sekali, tetapi ada pendobelan, ada dobel-dobel di yang perkenalan di atas, sudah oleh di tahap pertengahan ada perkenalan ulang lagi, itu sudah dobel. Terus yang berikut mungkin kita bisa memakai kata-kata yang kita pun kata-kata sehari di sini. Boleh, silakan. Makanya sebelum Mama kirim itu Mama sudah bilang, teman-teman, hanya karena kita kejar waktu. Iya. Kita kejar waktu untuk kita laporkan ke Pak Suwarsono. Itu saja. Iya. Jadi kalau benar, tidak ada dasar yang salah yang kita kirimkan terlebih dahulu, dari mana saat ini kita semua tahu? Oh ternyata ini begini. Ini salah, iya, benar Kak Sinta. Iya. Sehingga sebelumnya saya kasih tahu ke teman-teman yang Mama kirimkan ini bukan berarti sudah benar 100%. Bisa jadi salah 100%. Tetapi dari kesalahan yang ada, kita bisa mendapat bimbingan yang lebih benar lagi. Betul. Nah, sekarang kita ini kan dikejar waktu. Hari Rabu besok. Betul. Saya chat Pak Suwarsono bilang, Ibu ke Prodi, saya ikut ke Prodi lagi. Betul ini. Saya bilang kalau saya ketemu ke Prodi di Kupang, saya kasih tahu langsung lagi. Bapak ke Prodi minta maaf karena kami ini sebatas mahasiswa. Tidak mungkin ini. Ini kita kelompok 2. Halo. Ini kita kelompok sekarang ini Mama terima kasih banyak karena banyak yang aktif sekali begini. Jadi kita sama-sama perbaiki lagi. Coba antara Tosi, Kakak Mace, Kak Yani lagi lebih pintar lagi. Mama ini tua. Jadi Mama ini hanya berdasarkan Mama dengan Mama Frida. Kami dua ini hanya berdasarkan namanya lama. Kita lansia semua Kak Sinta. Yang tidak lansia hanya Ibu Mace dengan ini Pak Tony saja. Kalau kita yang lain ini mudah air. Cerita. Kalau ngasuh lansia semua ini sudah anak berat lansia. Sekarang ada Kakak Mace di dalam. Mas Nana. Ini kota hanya kalau ada Leoni yang paling muda, ada ini Kak Ati, Kak Tony yang lebih muda lagi. Coba sekarang dari dasar yang ada, dari dasar yang ada, berdasarkan saja di situ ada Kakak Tosi, Kakak Mace. Coba Kakak mereka edit saja yang ini, terus kirimkan kembali di grup. Sebentar kita lihat. Kalau kita merasa entah oke atau bagaimana, kirim dulu itu ke Ibu. Iya. Oke. Tetapi ini Mama hanya usul saja ke depannya untuk kita masalah mau PowerPoint. Tapi kalau memang bisa, kita edit juga apa yang ada sesuai permintaan Ibu yang tadi supaya beli permintaan dosen. Iya. Jadi seperti yang tadi Kak Tosi ada bilang kita mau tambah analisa, mau tambah apa. Kalau memang besok di presentasi kita dengan Pak, kita boleh tambah. Tapi untuk kita review sekarang dengan Ibu ini, itu ikut saja di itu supaya dia paling tidaknya itu dia ACC dulu untuk besok kita bisa presentasi. Iya, oke. Ya sekarang ini coba bantu dari Kakak Tosi, Kakak Mace, edit dari ini dulu. Kalimat yang tadi dong itu Kak. Iya. Tidak itu tidak ini hanya nanti kita lihat yang double kita ini apa. Iya, Kak. Ikat sesuai dengan petunjuk yang tadi Ibu bilang. Iya. Oke, Kak. Nah, sesuai tadi petunjuk yang tadi supaya pas terjawab tuh dia punya kemauan. Iya. Kalau yang tadi Bunda, saya bisa sedikit Kak Bunda. Yo sayang. Ya, kalau dari saya Bunda Tosi saya bisa minta yang tadi Bunda bilang tuh kalau dia pengertian apa biar sekalian kita gabungkan dengan yang sudah ada. Maksudnya kayak contoh pertengahan. Kalau pertengahan kan yang tadi Bunda Sinta bilang pertengahan, tapi yang Bunda Tosi bilang ada
tahap Ada lagi tahap analisa. analisa, Kalau Kak. menurut Tahap saya apa analisa tuh? dan pertengahan tuh hampir mirip-mirip sah, Bunda. Tidak, maksud saya tadi itu karena kan yang saya lihat di tahapan BK itu susunannya seperti itu, Iya, begitu. Kak. Kalau yang di BK tuh sesungguhnya seperti itu, dia tahapannya seperti itu. Tetapi ya seperti tadi yang Kak Sinta bilang, asal kita perjelas di dalam kita punya apa ini, kita punya ini apa nama tugas ini, sehingga saat kita presentasi tidak menimbulkan banyak pertanyaan. Banyak tanya tuh, Kak. Iya, Bunda, maksudnya saya juga begitu. Kalau dia masuk tahap analisa, biar kita taruh sesuai tahapnya saja. Jangan di luar begitu, Bunda. Kayak di luar. Iya, maksudnya kalau analisa berarti kita harus menganalisa pasiennya, berarti harus kita. Jangan keluar dari tahap-tahapnya begitu, Bunda. Iya. Oke, nanti ini apa di grup saja. Nanti saya kirim Coba di grup. kakak mereka lihat kembali slide yang Pak Suarsono punya itu cocokkan dengan ini. Yang itu kita seminarkan, ada yang tanya misalnya ini kenapa tidak ada tahap analisa misalnya kawan-kawan. Terus nanti kita tinggal jawab, teman-teman minta maaf ya untuk sementara kami hanya mengikuti dulu kelompok yang ini. Jadi kalau memang meminta tambah perkembangan, kami siap kembangkan. Oke. Baik. Nanti ini kita siap saja kayak tadi Kak Sinta bilang, kita siap saja. Iya. Kita Saya presentasi. tidak tahu kakak saya, jangan sampai ada lagi materi yang Pak Suarsono pun slide itu ada lagi kita ketusi yang ngomong Tidak, itu. ini materi hanya itu saja Kak, yang Itu tadi saya bilang suka, bahwa sayang. beliau dia hanya kasih topiknya saja. Cuma slide Kak Tosi. Ya, makanya kan beliau mau kita yang aktif sehingga yang saya cari di buku BK itu kebetulan ini anak laki-laki ada dia ini jadi Betul. dengan dia saya tanya, jadi dia kasih tahu tahapannya seperti itu. Nanti kan Benar Kak. kita coba ini saja yang kita sudah buat nanti besok kita presentasi kira-kira tanggal. Tapi ini saya belum presentasi kita harus ini Kak. Jadi kita edit dulu yang tadi yang ada privasi pribadi yang itu dong itu. Itu memang Mama buatkan itu dengan satu alasan itu karena saya hanya menyesuaikan dengan video yang itu kan ada Kak. Nah, di video itu kan ada dia kaji detail sampai permasalahan detail sekali individu. Dia punya adik hamil saja dia terganggu kan. Nah, tapi kalau memang menurut Ibu itu seharusnya itu untuk konselor yang asli. Terima kasih Ibu. Tadi dari kesalahan yang kita buat sekarang pada dasar kita sudah tahu. Oh ini kita harus cut. Kalau tadi itu saya baca Ibu punya mau itu, Ibu hanya mau satu topik saja itu kakak saya itu topik Ibunya saja. Ya artinya yang kita kaji di sini adalah pasien cemas karena maksudnya pasien bukan cemas sih, dia tidak percaya diri karena karang giginya itu. Iya, jadi Ibu punya mau itu hanya satu topik saja memang. Betul Kakak. Nah, sementara di video yang kita mau kembangkan itu, karena menurut Pak Suarsono itu sesuai dengan yang tadi Kakak Tosi bilang itu, dia itu maunya itu kita yang aktif untuk mencari dari sumber mana saja. Jadi kalau begitu saya lihat di video itu, untuk kaji individu itu, dia bahkan sampai dengan privasi yang tidak bisa disebutkan juga, tapi itu Ibu itu dia masih sempat jelaskan. Ibu saya punya permasalahan juga, saya punya adik hamil. Sehingga dari situ kan saya membaca videonya, oh berarti saya bisa kaitkan lagi dengan masalah lain. Masalah ekonomi begitu. Iya, kalau betul Kakak. Bisa rubah cuma mungkin dia minder dengan dia punya kecemasan tinggi karena merasa minder dengan dia punya terlalu bisa Kak Tosi. Bisa. Mulut yang mungkin kita bisa rubah dengan kaitan dengan tingkat bisa sekali. Nah tunggu berkomen. Maksudnya mau kaitkan dengan tingkat ekonomi.
bisa merubah ke lainnya. Bisa. Nanti kan tinggal terus ada lagi pertanyaan apakah ada masalah lain, jangan lagi. Jadi kita telusuri yang intinya saja dulu. Kita menyesuaikan dengan pembimbing dulu. Oke. Nah, Berarti tadi di yang kita muncul privasi banyak-banyak itu karena ada lagi pertanyaan apakah ada masalah lain, itu saja intinya. ya. Nah, permasalahan yang kita kaji apakah ada masalah lain itu berdasarkan video yang ada. Iya. Tapi namanya kita kembali ke pembimbing, Kakak. Nggak apa-apa kalau memang kita bertanya tentang apakah ada masalah lain, dia jawab, dia boleh memberitahukan masalah lain, tapi kita fokus di penyelesaian atau konselornya ke masalah inti yang berhubungan dengan gigi. Betul. Sehingga dengan adanya kesalahan yang kita kirim seperti tadi, kita sudah bisa mendapat titik terang. Tapi kalau kita tidak pernah kirim yang salah, kita tahu dari mana sekarang kalau kita mau perbaiki yang mana, mau ke mana. Jadi sudah sekarang kalau yang tadi saya hanya kutip saja, mungkin seperti tadi Kakak Tosi, Kakak ini, Mama bantu, tolong bantu Mama perbaiki lanjut yang itu Kakak. Supaya besok kita bisa presentasi. Ini kita kelompok 2, saya ada di ini Zoom kok. Iya, hanya kelompok 2, yang lain urus suka lihat. Ibu son lihat yang ada 8 orang, Sako, Ibu. Ini betul sonde lihat ini Mace. Kalau ada perhatikan sampai betul pakai HP, jadi kan hanya di sini hanya ada mikrofon dan kamera. Saya yang lain manusia pun jumlah manusia kan ada Mace. Jadi betul tanya. Kalau pakai laptop, ada 8 kok, ada 48 kok, ada berapa, ada lihat. Hanya karena pakai HP Ibu Kolce, jadi kelihatan di sini bilang Ibu bisa bertanya. Ini hanya 7 Kakak sayang, jadi silakan. Sebentar kita tolong Kakak Tosi, Kakak Jadi silakan Kakak dong. Lagi di grup. Mbak Cinta, ya saya. Kan subas habis tentang tugas, nah dibahas lagi tentang urusan lainnya. Misalkan contoh, bertanya sama Cinta, menanggapi Mbak Cinta punya omongan di grup yang kemarin tentang praktikum ini. Kan coba tugas toh, subas tugas jadi bahas lanjut. Bahas dalam kita pun kelompok kecil tentang praktikum yang akan dilaksanakan di klinik body gigi Kupang. Nah, ini kalau menurut beta ini justru kendala karena saya harus tinggalkan rumah, tinggalkan keluarga, tinggalkan anak-anak. Nah, itu mohon maaf. Tidur sepi lagi, susah sudah. Iya, maksudnya kan biasa Mak Sinta yang paling vokal di dalam grup. Jadi dia bilang begini, dulu kan Pak Sulur penjelasan pertama kepada kita, praktek klinik itu nanti kita lakukan di tempat kerja masing-masing. Coba Kakak dong usut toh sayang. Jadi maksudnya kita sepakat dalam grup kecil kita bisa melanjutkan usulan ke sana toh. Kita bisa melanjutkan usulan Kak, karena beta ini pribadi beta kenal karena beta di rumah tangga ini dengan sebagai orang tua tunggal bagi beta anak 2 orang masih kecil ini. Nah, kita jangan bilang leh. Saya jalan rumah tutup. Anak SD. Kelas 3. Bepun dodo SD udah pusing udah sekarang bep otak ada sontak bep mau titip di mana loba karena mau bodoh. Kenapa? Kasus stres di kamar. Ini aduh jalan ini anak ini saya mau buat bagaimana? Baru saya lihat. Sebentar. Kalender lain sampai 1,5 bulan lah saya anak mati. Iya. Sementara kita bisa izin sebentar kok. Ya. Kemana tuh? Baik, teman-teman terima kasih. Melihat diskusi yang ada ya. Kita cuma usul link Zoom-nya kita ada di Mas Sinta coba buat. Kalau pembahasan kita sudah selesai, saya pikir kita bisa di link Zoom-nya kita. Berkaitan dengan ini, nanti ini sementara direkam semua ini. Ini masih rekamannya. Nanti coba kita masuk saja kalau mau diskusi yang terakhir ini bisa nanti langsung kita di Zoom saya di kita punya saya. Sekarang mereka begitu teman-teman. Kakak saya supaya linknya jangan terlalu ini karena saya takut link Zoom di sini ini kondisi di jaringan.
Kalau jaringan tidak bisa nanti dia putus-putus. Jadi kalau memang ini kita keluar dulu, tapi kita sepakat memang setelah kita keluar kita minta izin kita masuk kembali di link yang sama. Karena ini betul ini ada chat dari ibu, jadi saya balas dulu. Ini kemungkinan ibu mintanya itu pas jam 1 itu kita sudah mulai dengan ibu ibu dokter. Emma. Ibu dokter. Itu bilang ibu dokter nih. Halo Noben, mahasiswa baru kok. Iyo. No, karena kita keluar. Bilang, izin lift ibadah di rumah. Di sini menyimpan. Kita izin lift saya. Iyo, kakak saya. Izin lift. Ini izin lift tapi tugas tolong lihat supaya sebentar kita ini di grup. Kakak Tosi. Baik Bunda, permisi. Apa di situ Kak Sinta ke mana? Kak Tosi ke Kamace dong lanjutkan tugas tadi di situ kakak Saya ini menyimpan sore ibadah di rumah sini jam 5. Aduh, berarti saya lagi harus lanjut. Tidak, sebentar habis ibadah baru saya bisa. Kakak sayang, tapi kita harus kirim ke ibu karena besok kita presentasi waktunya. Oke, nanti ini kayaknya dong lanjut. Sudah nanti kami lanjut. Siap. Cuma suka hijau di sini. Jam 1 kita kuliah epidemiologi. Saya tidak ini di grup. Oke. Mana? Mari sudah. Iya, mari ini Noben Mano tunggu di sini. Bilang, Mano dah. Mano tunggu di sini. Elan di sekolah datang, lu datang dari lupa nenek, kok Elan tangkap ikan ke seluruh. Dah, semua boleh keluar sudah. Kita perbaiki dulu yang ada. Dah mana? Ada tante. Dah tante, ada mana? Pintar sekali Oke. Izin kakak sayang Yo. Kemana? Yo, dah. Dah, Mak.